Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, aku Wanita Fitria dengan NPM 2113022018 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pasal 32 merupakan bagian keempat dari organisasi pendukung, yang mana pasal 32 terdiri atas dua ayat. Ayat yang pertama itu berbunyi bahwa satuan organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk yang pertama satuan karya pramuka, yang kedua gugus dharma pramuka, yang ketiga satuan komunitas pramuka, yang keempat pusat penelitian dan pengembangan, yang kelima pusat informasi, dan atau yang keenam adalah badan usaha. Kemudian pasal 32 ayat 2 berbunyi bahwasannya ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian bagian kelima tentang majelis pembimbing yang mana terdiri dari pasal 33. Pasal 33 ayat 1 berbunyi bahwasanya setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat dijadikan majelis pembimbing. Yang kedua adalah majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Kemudian pasal 33 ayat 3 berbunyi majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas unsur yang pertama adalah pemerintah, yang kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Kemudian ayat 4 itu berbunyi bahwa majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dari ayat 4 unsur C itu harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Selanjutnya adalah pasal 34. Pasal 34 ayat 1 berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, dan susunan organisasi tentang tata kerja, gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kemudian pasal 34 ayat 2 itu berbunyi bahwasanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu ditetapkan oleh musyawarah pramuka atau musyawarah nasional. Selanjutnya adalah pasal 35. Pasal 35 merupakan bagian keamanan yang berupa atribut, yang mana pasal 35 ayat 1 itu berbunyi bahwa gerakan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut sebagaimana yang pertama adalah lambang, yang kedua adalah bendera, yang ketiga panji, yang keempat himne, dan yang kelima adalah pakaian seragam. Kemudian pasal 35 ayat 2 berbunyi bahwa atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu didaftarkan hak ciptanya. Kemudian selanjutnya adalah pasal 36. Pasal 36 merupakan bagian dari bab 5 tentang tugas dan wewenang. Pasal 36 berbunyi bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bertugas yang pertama menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan, yang kedua membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, yang ketiga adalah membantu ketersediaan tenaga, dana, fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya adalah pasal 37. Pasal 37 ayat pertama itu berbunyi bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 36 ayat 2 itu berbunyi bahwasanya pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu dilaksanakan oleh menteri, gubernur, serta bupati atau wali kota. Kemudian selanjutnya adalah pasal 38. Pasal 38 ini merupakan bagian dari hak dan kewajiban yang merupakan bab ke-6 dalam Undang-Undang Kepramukaan. Pasal 38 berbunyi bahwasanya setiap peserta didik berhak yang pertama mengikuti pendidikan kepramukaan, yang kedua menggunakan atribut pramuka, yang ketiga mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan yang kelima adalah mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan pramuka. Selanjutnya adalah pasal 39. Pasal 39 ini berbunyi bahwa setiap peserta didik berkewajiban melaksanakan kode kehormatan pramuka, yang kedua menjunjung tinggi nilai dan martabat pramuka serta harkat dan martabat pramuka, yang ketiga adalah mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.
Sekian dari saya yang melanjutkan penjelasan tentang Undang-Undang Kepramukaan, yaitu dari pasal 32 sampai pasal 39, yang mana pasal 38 dan pasal 39 itu dia membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemudian pasal 36 dan pasal 37 tadi tentang tugas dan wewenang kita sebagai peserta didik dalam mengikuti kegiatan kepramukaan, dan juga pasal ke-6 atau pasal ke-35 itu tentang bagian atribut, yang mana atribut yang harus ada dalam pramuka itu diantaranya tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Kemudian tadi pasal 34 dia membahas tentang ketentuan pramuka, dan pasal 33 tadi membahas tentang penggusuran pramuka. Sekian dari saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.